Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ya, jadi bagaimana Yesus, dia sangat mengasihi kita sehingga dia rela berkorban di atas kayu salib, di mana dia memberikan kita suatu pengharapan. Bila mana kita bimbang, baiklah kita datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan akan setiap keraguan kita, akan beban-beban kita, sehingga dia akan meringankan setiap langkah kehidupan kita. Biarlah kita juga menjadikan Yesus sebagai kapten keselamatan kita, yang akan terus memimpin kita, yang akan terus membimbing kita ya ke suatu tempat yang begitu luar biasa. Disitulah kita akan merasakan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Teladan yang Benar. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi bagaimana kita diminta untuk selalu berbahagia dalam situasi apapun yang kita hadapi. Baiklah kita penuh penyerahan kepada Tuhan, dan baiklah kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita masing-masing. Jika pernah ada suatu umat yang memerlukan terang dari surga yang bertambah terus, itu adalah umat yang pada waktu kepicikan ini yang telah dipanggil Tuhan menjadi pemelihara hukumnya yang kudus dan membenarkan tabiatnya di hadapan dunia. Mereka yang mendapat suatu kepercayaan yang suci haruslah bersifat rohani, agung, kuat oleh kebenaran yang mereka anut. Jadi di sini kembali lagi kita diingatkan kepada kita umat-umat Tuhan, kita memerlukan akan terang dari surga. Terang dari surga itu harus terus bertambah hari demi hari. Ya, bagaimana kita juga dihimbau di sini untuk selalu siap sedia. Ya, karena waktunya itu akan tiba. Bagaimana kita melatih kehidupan kita mulai dari sekarang, supaya pada saatnya itu tiba, dikatakan di sini waktu kepicikan itu tiba menghampiri kita, maka kita pun sudah siap menghadapi itu semua. Karena kita tahu bahwa itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mempersiapkan diri kita, sehingga kita pun boleh diberikan kekuatan, diberikan kesanggupan. Di sini juga dikatakan mengenai tabiatnya. Tabiat daripada Yesus yang dia sudah teladani bagi kita pada saat dia berada di dunia. Baiklah kita juga mau terus belajar hari demi hari bagaimana tuntunan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Di sini juga bagaimana kita dipercayakan untuk menjadi umat-umat Tuhan yang mempunyai atau yang bersifat rohani, agung, kuat oleh kebenaran yang kita anut. Ya, bila mana kita sudah mendapatkan suatu kepercayaan yang suci, kita harus melakukan apa yang Tuhan sudah kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekarang ini Tuhan berurusan dengan umatnya yang percaya akan kebenaran zaman ini. Dia merencanakan hendak membawa suatu hasil yang besar. Dan sementara di dalam kuasanya dia berusaha mencapai tujuannya. Dia berkata kepada umatnya, majulah, benar jalan belum terbuka. Tetapi bila mereka bergerak di dalam imannya yang kuat dan berani, Tuhan akan membuka jalan di hadapan mereka. Memang ada orang yang mengomel, sama seperti bangsa Israel dulu kala, serta meletakkan kesalahan kepada orang yang sudah diangkat oleh Tuhan bagi suatu maksud khusus, yaitu untuk memajukan pekerjaannya. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan menguji mereka dengan membawa mereka kepada keadaan-keadaan yang sukar, dari mana tidak akan ada kelepasan kecuali oleh tangannya. Ya, jadi sekarang ini Tuhan berurusan dengan umat yang percaya akan kebenaran zaman ini.
Jadi Tuhan merencanakan hendak membawa suatu hasil yang besar. Ya, Dia berkata kepada umatnya, majulah. Ya, benar jalan belum terbuka, tetapi bila mereka bergerak di dalam imannya yang kuat dan berani, Tuhan akan membuka jalan di hadapan mereka. Ya, akan ada orang-orang yang mungkin mengeluh, akan ada orang-orang yang mengomel, sama seperti bangsa Israel zaman dulu. Ya, serta meletakkan kesalahan kepada orang yang Tuhan sudah angkat. Tetapi itu semua akan terjadi, ya akan terulang kembali. Oleh sebab itu biarlah kita dapat mempersiapkan diri kita mulai dari sekarang. Ya, sehingga kita menjadi bagian orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah, orang-orang yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Ya, karena segala sesuatu pasti ada penyelesaiannya. Mengapa Tuhan memilih orang itu untuk menjadi pemimpin? Ada maksud Tuhan. Oleh sebab itu kita ikuti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mulai dari sekarang sehingga kita dapat peka, sehingga kita dapat mengerti maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, di sini juga kita diajarkan bagaimana kita harus mempunyai roh kerendahan hati itu. Bagaimana kita tidak menyadari bahwa Tuhan menguji kita dengan membawa kita kepada keadaan-keadaan yang sukar. Ya, dan kelepasan itu hanya datang dari Tuhan saja. Ya, jadi Tuhan juga mengizinkan kita berada di satu situasi yang sukar. Karena disitulah Dia akan menguji apakah kita tetap setia. Apakah kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kalanya apabila kehidupan Kristen tampaknya dikacaukan oleh bahaya. Dan tugas nampaknya sukar dilakukan. Di dalam angan-angan tergambar kehancuran yang menanti di depannya. Serta perhambaan ataupun maut di belakang. Namun suara Tuhan berkata-kata dengan jelas di atas segala kekecewaan. Maju terus. Kita patut menurut perintah ini apa saja pun akibatnya. Walaupun mata kita tidak dapat menembusi kegelapan. Walaupun kita merasa ombak yang dingin mencekam kaki kita. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan mengatakan maju terus. Biarlah kita terus fokus hanya kepada Kristus. Ya, dikatakan Dia akan menuntun kita. Dia akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Baiklah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Dia akan memimpin kita, menuntun kita. Ya, jadi kehidupan ini seakan-akan dikacaukan oleh bahaya dan tugas nampaknya sukar dilakukan. Tapi inilah bagaimana kita harus terus maju. Ya, di dalam angan-angan tergambar kehancuran yang menanti di depan, serta perhambaan ataupun maut di belakang. Namun suara Tuhan berkata, majulah. Jadi jangan kita pikirkan, ya jangan kita khawatirkan, tapi biarlah kita maju bersama-sama dengan Kristus. Walaupun mungkin kita merasa bahwa kita tidak sanggup, ya tapi bagaimana Tuhan akan selalu ada untuk kita. Ya, Dia sudah berjanji. Janji yang Tuhan sudah berikan pastinya Dia akan tepati untuk kita. Di dalam kehidupan yang terbagi dan setengah-setengah, engkau akan menemukan kebimbangan dan kegelapan. Ya, jadi kehidupan yang terbagi, kehidupan yang setengah-setengah, kita akan menemukan kebimbangan dan kegelapan. Ya, sehingga kita hanya terdiam di tempat. Kita tidak mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan. Ini adalah hal yang sangat-sangat salah di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana setan kembali lagi merasuki akan kehidupan kita. Sehingga kita pun tidak mau ya melangkah bersama-sama dengan Kristus. Ya, sebenarnya kembali lagi. Ya, bagaimana kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah merasakan hal seperti itu, jangan kita goyah. Jangan kita bimbang. Biar kita serahkan kepada Tuhan. Engkau tiada akan dapat menikmati hiburan peribadatan ataupun sejahtera yang diberikan oleh dunia. Janganlah menduduki kursi malas setan dengan melakukan sedikit saja. Tetapi bangunlah engkau dan bertujuanlah kepada panji-panji yang ditinggikan itu, yang jadi kesempatanmu untuk mencapainya. Adalah kesempatanmu yang berbahagia untuk menyerahkan segala sesuatu karena Kristus. Janganlah engkau melihat hidup orang lain serta menirunya, sehingga engkau tidak naik lebih tinggi. Bagimu hanya satu sajalah teladan yang benar dan yang tidak bersalah. Keamanan
ada hanya dengan mengikuti Kristus. Ditulis di dalam Nasihat bagi Jemaat halaman 483 dan 484. Ya, jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, bagaimana kita tidak boleh bimbang, bagaimana kita tidak boleh ragu. Ya, sehingga si jahat itu akan masuk dan akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, biar kita mau berserah hanya kepadanya. Janganlah kita melihat hidup orang lain serta menirunya. Ya, jalani apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Maka disitulah kita akan menemukan kebahagiaan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ya, jadi jangan menoleh ke kiri atau menoleh ke kanan, tetapi tetap fokus hanya kepada Kristus saja. Dan di sini juga dikatakan bagimu hanya ada satu jalan, yaitu teladan yang benar dan yang tidak bersalah. Keamanan dan ada hanya dengan mengikuti Kristus. Jadi hanya mengikuti Kristus, maka kita akan menemukan keamanan itu. Apa yang dunia berikan itu hanya sementara, bersifat sementara. Mungkin kita akan merasakan satu kedamaian, tapi kedamaian itu semu. Kedamaian yang bukan datangnya dari Tuhan. Kedamaian yang akan binasa. Baiklah kita mau meminta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kedamaian yang kekal itu Tuhan selalu berikan bagi kehidupan kita. Dikatakan juga di sini bahwa kita patut menurut perintah Tuhan, apa saja pun akibatnya. Ya, walaupun kita mengalami situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Ya, janganlah menduduki kursi malas setan dengan melakukan sedikit saja. Ya, jadi jangan puas dengan apa yang kita sudah lakukan. Minta lagi, Tuhan, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Bantu saya supaya saya boleh selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia. Dia juga mengalami apa yang kita alami sekarang. Mungkin dia lebih sengsara dari apa yang kita hadapi saat ini. Ya, bagaimana dia ingin melakukan yang benar di hadapan Tuhan, tetapi bagaimana dia ditolak. Ya, bagaimana dia tidak disenangi oleh orang-orang. Tetapi bagaimana Yesus terus maju, menuntun murid-muridnya. Walaupun murid-muridnya ada yang merasa bimbang, ada yang merasa ragu. Tetapi Yesus dengan sabar mau terus mengajari akan murid-murid ini untuk terus berjalan bersama-sama dengannya. Ya, walaupun pada saat Yesus dia ingin disalibkan, ada muridnya yang berkhianat, ada muridnya yang menyangkal dia. Tapi dia sudah tahu bahwa inilah yang akan terjadi. Di dalam semuanya ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Bahwa kita adalah manusia biasa. Kalau tanpa Kristus, maka kita tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, biarlah apapun yang kita sudah lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Di sini juga ada renungkan lebih dalam. Berapa banyak dari keraguan saya yang merupakan hasil dari kegagalan untuk berada sepenuhnya di jalan Tuhan? Kepastian apakah yang hilang karena saya gagal maju bersama Kristus? Jadi inilah pertanyaan bagi kita, pribadi lepas pribadi. Bakal kita menjawab ini dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita gagal. Kita sudah maju, tapi kita mundur lagi. Dan pada saat kita sudah mengambil keputusan untuk maju, biarlah kita maju terus. Apapun itu rintangannya. Bakal kita meminta akan tuntunan Tuhan. Pastinya dia akan menyertai kita. Dia sudah menyertai nabi-nabi pada zaman dahulu. Pastinya dia juga akan menyertai kita, anak-anaknya pada saat ini. Ya, walaupun itu sulit kita sebagai manusia biasa, tapi kita harus menempuh itu, kita harus jalani itu. Nah, jadi pelajaran demi pelajaran yang kita dapatkan, biarlah itu kita dapat doakan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Jadi dikatakan jangan kita memikirkan akan apa yang harus kita pakai, apa yang harus kita makan, apa yang kita miliki, tetapi biar kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan mencukupkan, bahkan akan berlebihan. Itulah janji Tuhan. Ya, sebagaimana murid-murid pada saat dipanggil, mereka tidak khawatir, mereka tidak ragu, tapi mereka datang kepada Tuhan, mengikuti
panggilan itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita penuh penyerahan hanya kepada Tuhan. Meminta akan tuntunannya menjadi bagian kita. Ya tidak setengah-setengah, tapi sepenuhnya kita lakukan ini untuk Tuhan kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.